Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, di bulan suci ini, kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa Angkatan 3 tahun 2023. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Ayu. Di sini saya bertindak sebagai host. Hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, EPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari MKom. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto MKom. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, ada Ibu Vera Nelvianti SEMM, beliau juga merupakan PAC Program Pertukaran Mahasiswa. Dan narasumber yang kedua, ada Bapak Rizwani Ishak MKom, beliau juga merupakan PAC PMM 3. Dan tak lupa adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti acara sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2023, kami ucapkan selamat datang. Sebelum memulai acara, saya akan menginfokan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, silahkan diaktifkan terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Silahkan buat teman-teman mahasiswa yang belum mengaktifkan, diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Memasuki acara selanjutnya, untuk menambah rasa bangga dan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semoga semangat kita pada pagi hari ini semakin bertambah, karena pada hari ini kita akan melangsungkan kegiatan sosialisasi pertukaran mahasiswa. Pasti teman-teman sudah mengetahui pertukaran mahasiswa ini, di mana nanti ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, teman-teman nanti akan menjalankan perkuliahan selama 1 semester di kampus yang dituju. Dan kegiatan ini nanti juga bisa dikonversikan mata kuliah hingga 20 SKS. Di sini teman-teman diberikan kesempatan untuk bereksplorasi baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang kebudayaan. Maka dari itu, mari kita ikuti sosialisasi ini hingga selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Ibu Diah Puspitasari MKom. Kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi, Ya, Miss Ibu. Dia Ayu. Namanya sama? Sama ya. Betul? Iya ya, Bu. Ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, IPU, Asian Engineer, kemudian Bapak Wakil Rektor 2 bidang non-akademik, Bapak Suharyanto MKom, Bapak Ibu Kepala Biro dan Badan, Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi, dan seluruh jajaran pimpinan di UBSI, serta seluruh panitia, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang sudah mempersiapkan acara ini, dan khususnya juga kepada adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertemu secara daring di pagi yang cerah ini untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi program Dikti dalam Kampus Merdeka, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2023. Kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh unit yang terkait dan atas seluruh dukungannya, sehingga sejak bergulirnya pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, UBSI sudah dapat berpartisipasi dan mahasiswanya berprestasi untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra. Mudah-mudahan rekam jejak ini menjadi rekam jejak yang positif dan terus meningkatkan motivasi kita untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan di Indonesia, kemudian juga untuk adik-adik mahasiswa dapat meningkatkan rasa bersyukur, rasa bangga, karena adik-adik sudah mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut. Adik-adik yang kami banggakan, marilah bersemangat untuk dapat berkompetisi mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini. Jadi program ini diadakan oleh Dikti untuk meningkatkan dan menguatkan wawasan adik-adik mahasiswa dalam berorganisasi, kemudian juga untuk mendapatkan insight atau wawasan lain dari perguruan tinggi mitra. Nah, adik-adik nanti yang lolos seleksi dari Dikti akan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk yang PMM dalam negeri, dan untuk PMM luar negeri itu akan mengikuti pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Dan alhamdulillah mahasiswa UBSI sangat berprestasi dan dapat mengikuti menyelesaikan program PMM di perguruan tinggi mitra dengan baik. Nah, untuk adik-adik yang akan mengikuti kegiatan ini, kami sangat mengharapkan untuk dapat berkomitmen nanti mengikuti kegiatannya, baik kegiatan yang terkait akademik maupun non-akademik. Yakinlah adik-adik mempunyai kompetensi, percaya diri untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Bapak, Ibu, dosen, tentunya kami juga sangat mengharapkan dukungannya untuk dapat menjadi dosen pembimbing lapangan dari tempat menjadi tempat adik-adik kita nanti bertukar pikiran ataupun dapat menyampaikan hal-hal yang memerlukan koordinasi lanjut antar dua perguruan tinggi. Adik-adik yang kami banggakan, izin kami menyampaikan bahwasannya pada saat ini UBSI terus bergerak positif dalam partisipasinya di pendidikan Indonesia, yang ini terukur dari pengakuan eksternal versi Unirank UBSI di tahun 2023 ini masuk ke dalam 50 besar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, tepatnya pada peringkat ke-33 dari 584 perguruan tinggi yang diseleksi oleh lembaga independen Unirank ini. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta, di mana Universitas BSI menginduk pada layanan
Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta. Kampus kita ini menempati posisi 10 besar perguruan tinggi swasta terbaik di DKI, tepatnya pada peringkat ke-7. Dan untuk pertukaran mahasiswa merdeka, 2 periode terakhir, mahasiswa BSI, ya kakak kelas adik-adik, itu sudah mengikuti program di perguruan tinggi ternama yang ada di Indonesia serta yang ada di luar negeri. Untuk yang di Indonesia, ya mahasiswa BSI itu berkesempatan untuk ikut kuliah di salah satunya perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, Universitas Udayana, Universitas Andalas, ya, kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan, dan banyak lagi perguruan tinggi lainnya yang mempunyai posisi unggul. Jadi kakak-kakak kelas atau kakak angkatan adik-adik ini mempunyai kompetensi yang luar biasa. Ya, sudah lolos seleksi di Dikti, kemudian dapat menyelesaikan program pertukaran pelajarnya dengan lancar. Adapun untuk pertukaran mahasiswa luar negeri pada tahun 2021 dari sastra Inggris itu ada 9 mahasiswa mengikuti program International Credit Transfer kuliah di MSU, Management Science University, salah satu private university ternama di Malaysia. Kemudian di tahun 2022, kakak angkatan kalian juga, itu Salma Zahwa, itu berhasil lolos program ISMA dari LPDP, mengikuti perkuliahan 1 semester di Korea Selatan. Jadi demikian banyak potensi-potensi unggul di mahasiswa BSI. Kami mengharapkan adik-adik akan menjadi potensi-potensi unggul berikutnya. Mudah-mudahan sosialisasi ini akan menjadi forum yang penuh berkah untuk kita semua. Kita dapat saling berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kegiatan yang bermanfaat baik. Demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik, kiranya kami sampaikan sambutan ini teriring salam dan doa. Semoga kegiatan ini diberkahi, dilancarkan dari persiapan sampai nanti adik-adik menyelesaikan program pertukaran mahasiswanya. Ibu Ayu, saya boleh memberikan oleh-oleh? Silakan Ibu, boleh. Ya, terima kasih. Buah durian manis sekali. Cakep. Dibawa dari Kota Brastagi. Cakep. Adik-adik mahasiswa UBSI, mari kita jayakan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke Miss Ayu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia sudah memberikan semangat kepada adik-adik mahasiswa, dan tadi juga Bu Dia sudah memberikan banyak gambaran ya teman-teman, bahwasanya kita juga bisa berprestasi baik di kancah nasional maupun kancah internasional. Semoga teman-teman menjadi calon selanjutnya yang lolos dalam kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri. Nanti di akhir sesi kita juga akan dengarkan testimoni dari kakak tingkat kita yang sudah berhasil menyelesaikan kegiatan PMM dalam negeri. Jadi ikuti kegiatan ini sampai akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kepada Ibu Vera. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Dia Ayu. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Com, MPD IT ASEAN Engineer. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari M.Com. Terima kasih Bu telah bersedia memberikan sambutan untuk sosialisasi hari ini. Yang saya hormati Bapak
Suharyanto M.Com selaku Wakil Rektor 2 Non-Akademik. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu Bidang Kemahasiswaan, dan juga yang saya banggakan adik-adik rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada sosialisasi hari ini. Selamat datang adik-adik semua dalam sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen. Apakah layar saya sudah terlihat, Bu Diah Ayu? Sudah, Ibu? Sudah, baik. Sudah terlihat. Ya, baik teman-teman. Sebenarnya untuk sosialisasi ini adalah perpanjangan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dikti sebelumnya di bulan Maret kemarin, di tanggal 28 Maret 2023. Dan kami melakukan sosialisasi ulang karena setiap universitas memiliki teknis sendiri gitu ya dalam mengirimkan mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, ya, atau kita menyebutnya dengan PMM di tahun 2023, atau ini adalah PMM batch 3 atau PMM ketiga. Sebelumnya saya izin untuk memutarkan video, ya, di mana video ini juga diputarkan pada saat sosialisasi, ya. Sebentar. Oke, sepertinya gangguan sinyal. Ini saya skip aja ya adik-adik ya. Jadi ini adalah video keindahan Indonesia ya, sebagai trigger untuk adik-adik semua. Sebagai trigger untuk adik-adik semua untuk tertarik mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan timeline yang sudah diatur oleh Dikti, di mana saat ini kita akan masuk ke pendaftaran dan seleksi mahasiswa, di mana kalau dari Dikti aturannya untuk pendaftaran mahasiswa itu dimulai dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 Mei 2023. Namun nanti kita ada penjelasan lebih detail terkait kapan pendaftaran dari mahasiswa BSI sendiri, ya. Tapi timelinenya seperti ini, di mana nanti setelah teman-teman lolos ya dari seleksi internal, karena kita akan ada seleksi internal, nanti akan ada survei kebinakaan mahasiswa. Setelah itu di bulan Juni 2023 pengumuman mahasiswa, yaitu pengumuman mahasiswa yang diterima ya dari Diktinya sendiri. Lalu bulan Juni dan Juli yaitu pengumpulan administrasi mahasiswa. Di bulan Juli dan Agustus persiapan dan pembekalan mahasiswa dan juga keberangkatan ya dari masing-masing daerah. Lalu pelaksanaan PMM-nya di bulan Agustus sampai Maret 2024, dan yang terakhir adalah
di Januari sampai Maret 2024 laporan akhir PMM dan pengakuan SKS. Nah, mungkin teman-teman melihat, oh ternyata masih panjang ya waktunya. Iya, betul teman-teman. Jadi, PMM ini akan dilaksanakan pada semester ganjil 2023-2024 ya, PMM yang batch 3 ini. Jadi, teman-teman atau adik-adik di sini yang sekarang masih semester 2, semester 4, dan semester 6 yang berhak untuk mengikuti kegiatan PMM ini ya, karena nanti di semester depan teman-teman akan menjadi semester 3, 5, dan 7 ya. Nah, kebetulan sekali di PMM kali ini PMM untuk pertama kalinya tingkat vokasi atau D3 ya, untuk adik-adik yang D3 bisa bergabung di PMM, karena di PMM 1 dan PMM 2 saat itu masih dibuka hanya untuk akademisi saja, akademik ya, jadi hanya untuk S1. Dan di PMM 3 ini adik-adik yang dari vokasi diberikan kesempatan juga untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Jadi ini adalah angin segar untuk teman-teman D3 ya, untuk bisa merasakan bagaimana berkuliah di kampus lain gitu ya, yang sesama vokasi, lalu merasakan vibe yang berbeda dari kampus sendiri, dan juga pengalaman yang tentunya lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah journey atau perjalanan dari awal sampai akhir ya. Jadi dari awal pendaftaran, makanya pendaftarannya dimulai dari Maret kemarin karena prosesnya cukup panjang ya. Proses administratifnya cukup panjang sampai teman-teman dinyatakan diterima dan diberangkatkan ke kampus yang dituju ya. Nah, di sini mulai, lalu teman-teman pada saat melakukan pendaftaran ya, jika sudah lolos dari seleksi internal, maka teman-teman akan masuk ke dalam login PMM-nya sendiri, dan itu nanti akan seperti etalase ya, memilih-milih kampus mana yang akan teman-teman tuju. Namun, dalam pemilihan kampus dan dalam pemilihan mata kuliah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kaprodi. Ya, makanya adanya seleksi internal adalah untuk menyiapkan teman-teman untuk matang ya pada saat nanti maju ke seleksi dikti yang di PMM-nya. Ya, karena apa? Untuk memilih mata kuliah tidak tidak serta-merta sesuai yang teman-teman mau saja gitu, tapi sesuai dengan arahan Kaprodi. Karena apa? Akan ada konversi dan menyesuaikan apakah mata kuliah tersebut dianggap mampu atau dianggap bisa dikuasai oleh teman-teman semua ya. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan syarat dan dokumen pendaftaran. Syarat dan dokumen pendaftarannya nanti ada di slide selanjutnya. Lalu mengisi dan melengkapi syarat pendaftaran di laman PMM dan survei kebinekaan awal ya. Jadi nanti ada survei awal terlebih dahulu terkait kebinekaan. Lalu selanjutnya memantau proses seleksi dan wajib konfirmasi keikutsertaan. Setelah itu persiapan administrasi mahasiswa, di mana persiapan administrasi mahasiswa ini terkait dengan SK penetapan. Ya, ini proses yang di sini adalah proses di mana teman-teman sudah lolos seluruh seleksi, sudah lolos seluruh seleksi berkas juga di dikti. Jadi keluar nama teman-teman sebagai peserta PMM 2023. Ya. Nah, setelah itu mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh dikti ya, dan keberangkatan, persiapan keberangkatan. Nah, lalu berangkat ke perguruan tinggi penerima dan menerima bantuan biaya hidup. Nanti akan dijelaskan, saya jelaskan lebih lanjut apa maksudnya bantuan biaya hidup gitu ya. Lalu melaksanakan PMM dan perkuliahan reguler, juga modul Nusantara di perguruan penerima. Nah, bedanya teman-teman, mungkin ada di sini teman-teman yang belum tahu PMM itu ngapain aja sih gitu ya. Mungkin tahunya ya seperti berkuliah biasa. Tapi PMM ini ada sebanyak 4 SKS teman-teman, disebut dengan modul Nusantara. Ya, di mana di situ perkuliahannya itu lebih ke workshop, lebih ke kegiatan ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah itu
tertib administrasi dan menyusun laporan. Ini juga akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Setelah semua selesai, laporan selesai sampai bulan Maret dan sampai perkuliahan selesai di perguruan tinggi penerima, maka mobilisasi kepulangan mahasiswa. Ya, setelah itu menyusun laporan, endpoint, survei, dan survei kebinekaan akhir. Lalu setelah itu mendapatkan e-sertifikat PMM dan pengakuan SKS dari perguruan tinggi pengirim atau dari kampus asal, ya. Dan selesai. Ini adalah rangkaian yang akan teman-teman lakukan dari hari ini, ya, dari hari ini, di mana hari ini kita akan melakukan pendaftaran secara internal dan akan dilakukan seleksi secara internal terlebih dahulu, sampai nanti jika diterima dan selesai itu di bulan Maret 2024. Nah, apa itu pertukaran mahasiswa merdeka, ya? Atau teman-teman mungkin kenalnya adalah pertukaran pelajar, gitu ya. Nah, program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Ya, ini beririsan dengan modul Nusantara nantinya, ya. Lalu meningkatkan pemahaman pada keberagaman SARA dan semangat persatuan. Mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif dalam keberagaman dan sikap saling memahami sehingga tercipta penguatan persatuan, dan tujuan akhirnya adalah memperluas dan memperdalam pengetahuan akademis. Nah, dari kegiatan PMM ini atau pertukaran mahasiswa merdeka ini ada 6 elemen utama, ya, yang harus teman-teman ketahui. Pertama adalah pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau. Maksudnya gimana tuh? Nah, nanti ya ada di slide berikutnya. Lalu yang kedua adalah pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Ya, jadi nanti teman-teman periksa dulu nih, ya. SKS di semester depan teman-teman, jika sekarang teman-teman semester 2, berarti nanti di semester 3 SKS-nya berapa? Ya, nanti pengakuannya up to atau maksimal 20 SKS. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ada mata kuliah yang praktek atau apa, nah nanti itu bisa dikomunikasikan dengan Kaprodi. Ya, makanya tadi di awal saya sampaikan untuk mata kuliah yang dipilih, konsultasikan dengan Kaprodi, karena ada syarat-syarat mata kuliah yang boleh dipilih dan yang tidak. Ya. Lalu, memungkinkan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS, dan sebaliknya. Nah, ini angin segar nih untuk teman-teman semua ya yang ingin merasakan gimana sih rasanya kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman bisa memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Yang jelas antar pulau ya. Antar pulaunya bagaimana? Nah, nanti ya dijelaskan. Lalu diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7 saat program berjalan. Berarti maksudnya adalah jika sekarang teman-teman semester 2, semester 4, dan semester 6, ya, atau kalau D3 teman-teman semester 2 dan semester 5, semester 2 dan semester 4, ya, lalu teman-teman S1 sekarang semester 2, 4, dan 6, maka di semester depan kalian bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi hanya untuk mahasiswa yang di semester gasal saja. Berikutnya adalah, nah ini yang saya maksud, apa sih yang namanya antar pulau? Jadi, di PMM ini dibagi menjadi 6 klaster pulau. Ya, di mana misalnya kita kan berada di Jawa ya, atau mungkin di sini ada teman-teman yang dari Kalimantan ya, dari kampus Pontianak ya. Nah, antar pulau itu maksudnya adalah teman-teman bisa memilih universitas yang berada di luar pulau teman-teman tinggali. Ya, contoh misalnya karena sekarang untuk kampus utama adanya di Jawa Barat ya, atau di Pulau Jawa. Teman-teman hanya bisa memilih untuk berkuliah di universitas yang ada di Sumatera, baik dari Aceh sampai Lampung ya, atau di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, terserah ya. Di Sulawesi sama, mau Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, mau di Maluku ataupun Papua, juga di Bali Nusa. Ya. Nah, kalau teman-teman berada di provinsi atau di Pulau Jawa.
Kalau teman-teman yang kampus PSDKU nih, yang di Pontianak ya, mau merasakan gimana sih rasanya kuliah di UI, silakan teman-teman pilih ke Pulau Jawa. Gitu ya. Jadi teman-teman yang di Kalimantan ini nggak boleh pilih sesama Kalimantan lagi. Jadi harus pindah pulau. Ya. Nah, lalu pemberitahuan kedua itu kan yang pertama, ya. Syarat keduanya adalah jika teman-teman misal teman-teman punya KTP-nya KTP Sumatera, ya. Misalnya teman-teman KTP-nya Sumatera Utara nih, orang Medan ya. Lalu kuliahnya di Jakarta, domisilinya di Jakarta. Nah, teman-teman tidak diperkenankan ya. Jadi disarankan memilih ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa, tidak ke Sumatera lagi. Karena apa? Karena sesuai dengan tujuan tadi, yaitu mengeksplorasi keberagaman. Jadi nggak balik lagi ke kandangnya gitu ya, mentang-mentang mau pulang kampung aja lah, ngambil di USU gitu. Ya, tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan dilihat KTP-nya teman-teman, lalu domisili teman-teman atau asal kampusnya di mana, ya nanti akan dipertimbangkan oleh diktinya apakah dia bisa masuk ke kampus yang memang dituju. Jadi untuk memperluas kesempatan teman-teman agar bisa memperluas ilmu juga, memperluas kenalan, memperluas wawasan teman-teman, maka pilihlah kampus yang di luar zona nyaman teman-teman. Ya, jadi bukan daerahnya, bukan daerah kampungnya sendiri, bukan daerah tinggalnya, tapi daerah orang. Ya, seperti dicontohkan kemarin ada mahasiswa dari Surabaya, dia mengambil di universitas yang ada di Papua, ya, lalu menceritakan pengalamannya selama di Papua seperti apa, ke Raja Ampat, lalu ke berbagai tempat yang ada di pelosok Papua. Ya, itu pasti sangat menyenangkan gitu ya, karena apa, itu pengalaman yang tidak bernilai ya, tidak bernilai harganya, tak ternilai gitu ya, karena memang pengalaman yang sangat amat berharga, yang mungkin tidak akan teman-teman dapatkan setelah lulus nanti ya, kecuali kalau memang nanti teman-teman jadi traveler, itu beda lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang mumpung jadi mahasiswa ya, untuk mumpung waktunya masih sangat panjang, jadi teman-teman bisa memanfaatkan program ini untuk merasakan experience yang akan didapatkan pada saat di pertukaran mahasiswa ya. Nah, di sini sebagai informasi teman-teman, waktu PMM 1 ya, yang terlibat atau mahasiswa yang mendaftar atau mahasiswa yang diterima ya, itu adalah 11.464, di mana yang melakukan pengiriman atau universitas yang melakukan pengiriman 252 universitas termasuk mitra ya, dan 215 perguruan tinggi penerima. Ya, jadi ada 215 yang bersedia menerima 11.464 mahasiswa. Di PMM 2 ya, jumlah mahasiswanya meningkat ya, walaupun perguruan tinggi penerimanya semakin sedikit, tapi kuotanya semakin banyak gitu ya, karena setiap perguruan tinggi itu punya kuota teman-teman ya. Jadi di PMM 2 mahasiswa yang diterima itu adalah 12.323, di mana pengirimnya atau kampus pengirimnya atau mahasiswa itu berasal dari 479 kampus di seluruh Indonesia, dan yang menerima adalah 138 perguruan tinggi. Ya, dan jumlah dosen modul Nusantaranya adalah 629. Ya, apa itu dosen modul Nusantara? Nah, ini ada kaitannya dengan nanti ya yang mata kuliah modul Nusantara. Nah, di 2023 ini atau PMM batch 3 ini diproyeksikan ya, diproyeksikan agar bisa menjangkau 15.154 mahasiswa. Berarti makin tambah lagi nih teman-teman untuk kuotanya ya. Dan perguruan tinggi penerimanya dari 138 di PMM 2 sekarang menjadi 204 perguruan tinggi penerima. Di mana kesempatan teman-teman jadi semakin lebih banyak gitu ya, semakin banyak kampus yang bisa menerima. Ya, mau ke perguruan tinggi negeri, mau ke perguruan tinggi swasta, silakan. Asal harus sesuai dengan tingkatannya.
ya. Jika teman-teman adalah S1 ya atau akademik, ya berarti ambilnya yang akademik juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang vokasi atau D3 itu ambilnya ke perguruan tinggi atau ke jurusan yang vokasi juga. Jadi nggak bisa teman-teman yang D3 mau ngerasain kuliah di S1 yang nggak bisa, karena beda konsep gitu ya. Karena kalau di perguruan tinggi penerima, mereka untuk yang vokasi mereka akan menyiapkan praktek juga ya, sama seperti teman-teman di perguruan tinggi asal atau di BSI ini. Teman-teman D3 kan banyak praktek ya di setiap semester. Nah, di perguruan tinggi penerima pun mereka akan menyiapkan paket ya, paket mata kuliah yang bisa teman-teman ambil ya. Makanya dari itu nanti bisa konsultasi dengan kaprodi masing-masing gitu ya untuk mata kuliah atau paketannya yang seperti apa. Nah, ini sekilas tentang klaster ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan supaya teman-teman tidak salah milih nih ya, jangan sampai nanti melewatkan kesempatan. Misalnya pengen, karena sekarang di Jakarta pengennya kuliah di UGM, pengen ngerasain gitu kan kuliah di UGM seperti apa ya, otomatis teman-teman nggak akan lolos ya, karena di situ seleksi berkas akan situ ya, karena tidak memenuhi unsur klaster ya. Ini adalah unsur klaster disebutnya. Jadi teman-teman ini terlebih dahulu supaya nanti intinya bisa lolos tahap berikut. Berikutnya, ini modul Nusantara yang mungkin tadi dari awal sudah beberapa kali saya singgung teman-teman ya. Jadi, modul Nusantara itu gunanya untuk apa ya? Modul Nusantara adalah rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang. Ya, singkatnya atau hematnya, modul Nusantara ini adalah kegiatan di luar pelajaran materi, di luar pelajaran perkuliahan biasa, gitu ya. Tapi kegiatannya itu berbagai macam kegiatan. Nah, di sini sudah dirangkum ya bahwa kegiatan modul Nusantara itu ada 16 aktivitas ya. 16 aktivitas itu bisa jadi 1 kali seminggu, bisa jadi 2 kali seminggu, itu tergantung rancangan modul Nusantara di perguruan tinggi yang teman-teman tuju. Ya, jadi bukan dari perguruan tinggi pengirim ya, tapi perguruan tinggi penerima. Jadi setiap perguruan tinggi penerima itu merancang yang namanya modul Nusantara untuk 16 kegiatan. Mau dibawa kemana aja mahasiswa-mahasiswa yang datang ini gitu ya, mau dilibatkan kegiatan apa saja, nah semua itu terangkum di modul Nusantara ya. Nah, maksudnya memaksimalkan ruang jumpa mahasiswa, menambah pemahaman dan pengendapan makna toleransi ya. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan bertemu lagi dengan kelompok yang dari seluruh Indonesia, kelompok PMM mahasiswa pertukaran mahasiswa seluruh Indonesia gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini teman-teman bisa lihat nih, PMM 2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kontribusi sosial gempa Cianjur. Ini nggak dari satu kampus teman-teman, tapi ini dari seluruh Indonesia bergabung. Jadi satu satu kelompok di Universitas Muhammadiyah ya, disebutnya satu kelompok. Satu kelompok itu sekitar 25 mahasiswa ya. Jadi satu kelompok itu satu dosen modul Nusantara ada 25 mahasiswa. Jadi nanti teman-teman per 25 tuh melakukan kegiatan yang sama secara berkelompok di perguruan tinggi penerimanya atau di perguruan tinggi yang teman-teman tuju ya. Nah, ini tujuannya memperkenalkan kekayaan kebudayaan Nusantara yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama dan juga kepercayaan ya. Jadi intinya adalah modul Nusantara itu untuk mengenalkan keberagaman Nusantara. Makanya ini disebut dengan mata kuliah khusus ya. Apakah ada SKS-nya? Ada ya. Jadi modul Nusantara ini dikonversi sebanyak 4 SKS. Nah, ini lebih detail tentang 4 jenis kegiatan modul Nusantara ya. Oke, nah yang pertama ada kegiatan kebinekaan atau sub modul
Nusantara Kebinekaan ya. Di sini mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan oleh perguruan tinggi penerima. Contohnya, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi nanti tergantung dari perguruan tinggi penerimanya itu merancang kebinekaan itu seperti apa. Ya, yang jelas nanti akan 8 kali kegiatan untuk kebinekaan. Nah, contohnya itu ada eksplorasi lokasi budaya, eksplorasi museum, ya, kunjungan ke museum maksudnya, terus kunjungan ke rumah ibadah, ya, banyak kegiatan kebinekaan yang tujuannya untuk mempromosikan kebinekaan. Ya, nah itu ada 8 kali aktivitas, ya, apakah itu seminggu sekali atau 2 kali seminggu, tergantung di modul Nusantaranya ya. Berikutnya ada sub inspirasi. Nah, kalau inspirasi ini lebih ke talk show ya. Jadi nanti biasanya akan dihadirkan nih figur-figur, apakah budayawan, apakah atlet berprestasi ya, apakah kepala daerahnya, baik mungkin wali kota ataupun bupatinya ya, atau figur-figur sukses pengusaha yang bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sebagai mahasiswa PNM ya. Nah, berikutnya itu ada 2 kali aktivitas ya selama 1 semester. Ini hitungannya 1 semester teman-teman ya. Nah, berikutnya ada sub refleksi, di mana kegiatannya itu mahasiswa merefleksikan pengalaman kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Contohnya mungkin nanti dibuat sharing kelompok, dibuat renungan, ya, diskusi, dan lain-lain. Dan itu 5 kali aktivitas. Biasanya ini mungkin dilakukan setelah melakukan aktivitas kebinekaan, ya. Setelah melakukan aktivitas kebinekaan nanti diselang-seling, ya. Nanti tergantung dari jadwalnya itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah kontribusi sosial, ya, sub kontribusi sosial, di mana adalah kegiatan kontribusi sosial di daerah tempat kampus yang menjadi tujuan teman-teman semua, ya, atau di perguruan tinggi penerima. Contohnya ngapain? Contohnya misalnya mau bakti sosial, ya. Kalau tadi contohnya yang Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Sukabumi, kontribusinya gempa Cianjur karena memang kebetulan kemarin itu ada gempa Cianjur ya, jadi kegiatannya gempa Cianjur. Atau yang di Magelang ya, submodul kebinekaannya adalah pergi ke Gereja Ayam dan Candi Borobudur ya. Nah, kalau yang Muhammadiyah Malang ya, dia submodul yang kontribusinya dia melakukan bantuan bencana. Kalau yang UGM untuk kebinekaannya pergi ke Prambanan atau kunjungan ke Prambanan ya. Kalau di IKIP yaitu menggunakan baju daerah beberapa di Indonesia, beberapa daerah di Indonesia gitu ya. Jadi macam-macam teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini di perguruan tinggi penerima jika teman-teman lolos menjadi mahasiswa PMM 2023. Nah, ini kewajiban jika teman-teman lolos ya. Jadi lolosnya 2 kali tuh, lolos secara internal dan lolos nanti di diktinya ya. Nanti di dikti itu harus lengkap tuh. Biasanya kalau dokumennya lengkap, perguruan tinggi yang dituju ada kuotanya, maka biasanya itu beres. Yang jelas teman-teman bisa mengerjakan yang namanya survei kebinekaan ya. Kalau sampai survei kebinekaannya aja gagal ya berarti gagal ya. Nanti akan terisi oleh dari kampus-kampus lain ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lolos dari BSI ya, dari internal, lalu teman-teman masuk ke pendaftaran PMM yang eksternalnya, ya teman-teman harus benar-benar mengerjakan dengan baik ya. Nah, ini adalah kewajiban mahasiswa jika sudah diterima menjadi mahasiswa PMM. Ya, yang pertama, mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi penerima. Lalu mengikuti pembelajaran mata kuliah dan juga modul Nusantara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dosen modul Nusantara. Ya, yang ketiga, ini yang berkali-kali di highlight oleh Dikti, yaitu menyusun dan mengumpulkan laporan tepat waktu. Ya, mungkin karena ada pengalaman ada yang mengumpulkan tidak tepat waktu gitu ya. Nah, jadi ini di highlight karena apa? Nanti hubungannya akan panjang nih ya, hubungannya juga akan panjang dengan biaya hidup dan segala macam. Jadi
usahakan dan harus ya, bukan usahakan lagi, tapi harus pada saat diminta mengumpulkan laporan, membuat laporan harus langsung dilakukan. Jadi tidak ada kata entar-entar. Jadi yang dibutuhkan adalah teman-teman yang berkomitmen gitu ya, nggak yang cuman mau ngejar jalan-jalannya aja gitu ya, tidak teman-teman ya, karena teman-teman mau kuliah gitu ya, mau menyelesaikan kuliah beberapa SKS dan memang ada salah satu kegiatan modul Nusantaranya. Tapi semua itu harus dilaporkan, harus dituliskan, diabadikan dalam sebuah laporan. Ya, jadi jangan sampai mau kuliahnya aja, mau apa namanya, mau jalan-jalannya aja, misalnya ya ternyata pas ngelihat modul Nusantara di Universitas X, oh jalan-jalan ke sini nih gitu ya, terus kalian maunya itu gitu, tapi tidak mau mengerjakan laporan, ya nanti itu akan ada sanksinya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman yang sudah kami loloskan dari tingkat universitas tidak memiliki integritas ya. Jadi malah nanti mencoreng nama baik universitas. Jangan ya. Jadi nanti siapapun yang terpilih dari universitas untuk maju menjadi mahasiswa PMM 2023, mohon untuk menjaga nama baik alma mater. Lalu menaati moral kesusilaan dan toleransi terhadap perbedaan sara ya. Sudah pasti teman-teman akan berhadapan, akan bertemu dengan berbagai macam suku ya, ras, golongan yang berbeda-beda ya. Nah, di situ teman-teman harus menaati moral kesusilaan, harus bisa melakukan toleransi ya. Tidak ada atau tidak boleh terlibat dari kekerasan, tidak boleh terlibat perundungan atau bullying ya, dan tidak boleh ada aksi intimidasi. Ya, karena semua akan ada sanksinya ya. Karena kita berurusan dengan pemerintah, jadi mohon sekali teman-teman jaga nama baik alma mater ya. Lalu menjalankan tugas dan kegiatan program ya, balik lagi ke integritas. Pada saat sudah dipilih ya jalankan semua kegiatan itu, nggak ada alasan capek, nggak ada alasan malas gitu ya. Karena apa? Pada saat teman-teman memilih universitas dan setelah membaca universitasnya, profil universitasnya, modul Nusantaranya, berarti kan teman-teman tertarik untuk bergabung dengan universitas tersebut. Ya, jadi kalau sudah memilih, jalankan sampai akhir, gitu ya. Mengikuti program sampai masa program studi berakhir dan mengikuti ketentuan program dan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti jika misalnya terjadi pelanggaran ya, nanti pasti akan ada sanksi ya. Sanksi yang pertamanya sudah pasti dikeluarkan dari program PMM. Sanksi berikutnya akan dikaitkan dengan undang-undang sesuai dengan tingkat kesalahan dari para peserta. Nah, terkait SKS ya, ada 2 skema pengambilan SKS. Mohon di-mute dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ada 2 skema pengambilan SKS. Yang pertama adalah diminta mengutamakan ya, seluruh mahasiswa tuh di-encourage untuk mengambil keseluruhan atau 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Ya, jadi diutamakan. Namun kan tadi sudah disampaikan ya, berkonsultasi dengan kaprodi masing-masing. Ya, kalaupun misalkan ada mata kuliah yang memang bisanya diambil di universitas sendiri ya, di kampus asal, maka mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima ya, paling sedikit 14 SKS ini udah input dengan modul Nusantara ya, dan mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim ya, hingga 6 SKS. Nah, dari perguruan tinggi pengirim atau perguruan tinggi asal, gimana cara kuliahnya? Cara kuliahnya dengan online ya, dan tidak ada praktikum untuk S1 pastinya. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti dengan kaprodinya kan berkonsultasi gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya ada mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi asal, maka bukan mata kuliah praktikum gitu ya, praktikum yang memang harus dilakukan secara offline. Tapi kalau online, nah nanti coba dikomunikasikan dengan kaprodi apakah bisa atau tidak gitu ya. Nah, ini di bawah adalah
pembagiannya teman-teman ya. Jadi modul Nusantara itu tadi 4 SKS, mata kuliah lain di perguruan tinggi yang dituju itu diambil 10 sampai 16 SKS. Kalau ngambil 16 SKS berarti mentok 20 SKS di perguruan tinggi penerima ya. Tapi kalau misalnya ngambilnya 10 SKS berarti lalu teman-teman harus menyelesaikan 20 SKS gitu ya. Jadi ada 6 SKS yang diambil dari kampus asal gitu ya. Maka nanti akan dikonversi up to 20 SKS. Nah, ini manfaat atau benefit. Saya yakin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa sih yang teman-teman dapatkan dari kegiatan ini selain tadi pengalaman gitu ya, selain tadi kesempatan yang lebih luas ya. Manfaatnya yang pertama pengalaman yang tentang nilai-nilai kebinekaan ya. Kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa pastinya. Bahasa ini udah pasti ya, karena apa? Antar pulau. Teman-teman akan datang ke daerah yang bahasanya totally beda dengan yang teman-teman lakukan setiap harinya. Ya. Lalu menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat. Yang ketiga, mengembangkan soft skill yang dimana terdiri dari kepemimpinan, kepercayaan diri, kepekaan sosial, critical thinking, ya banyak nih untuk soft skill yang bisa teman-teman kembangkan di selama mengikuti program PMM ini. Lalu mengambil kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar program studi, ya misalnya teman-teman tuh tertarik untuk ngambil teman-teman jurusannya misalnya perkantoran, tapi tertarik untuk lebih ke dunia fotografi mungkin ya, dan sesama vokasi nih, nah mungkin bisa gitu ya, makanya nanti tadi balik lagi konsultasi dengan Kaprodi ya. Lalu memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi asal hingga 20 SKS. Mendapatkan e-sertifikat nasional ya teman-teman ya. Jadi bukan lokal lagi, dari Dirjen Dikti-Ristek dan Kemendikbudristek. Ya, dan pastinya SKPI teman-teman itu akan terisi dengan sempurna ya. Ada sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka. Dan yang terakhir adalah bantuan pembiayaan penuh selama 1 semester. Apa maksudnya bantuan pembiayaan penuh? Yaitu dana bantuan hidup, ya, living cost disebutnya. Jadi ini benefit yang teman-teman terima. Yang pertama adalah dana bantuan biaya hidup selama 1 semester. Pastikan ya, kalau teman-teman sedang mendapatkan beasiswa juga dari pemerintah, teman-teman harus jujur dalam membuat SPTJM. Ya, harus jujur. Jadi kalau teman-teman punya udah dapat beasiswa dari pemerintah, harus memberikan informasi. Karena apa? Kalau teman-teman tidak memberikan informasi, di kemudian hari diketemukan ternyata teman-teman dapat beasiswa juga dari tempat lain yang dari pemerintah, gitu ya, teman-teman akan mendapatkan sanksi. Ya, itu akan sangat disayangkan sekali. Jadi harus jujur dari awal dapat beasiswa pemerintah yang apa ya, nanti ada kategorinya ya. Nah, nanti akan ada penyesuaian nominal bagi penerima beasiswa pemerintah lainnya. Lalu ada transportasi, yaitu tiket berangkat dan tiket pulang. Ya. Dan juga ada asuransi BPJS. Nah, asuransi BPJS ini jika teman-teman sudah memiliki asuransi pribadi, baik BPJS ataupun asuransi lainnya, ya, asuransi yang apakah prudensial, apakah AXA, dan lain-lain, itu silakan nanti dilaporkan asuransi apa yang teman-teman miliki. Yang jelas asuransi kesehatan. Ya, tapi bagi teman-teman yang belum memiliki asuransi, maka nanti akan dibuatkan, ya, akan dibuatkan oleh tim PMM dari Ristek. Dikti ya, dari tim Dikti nanti akan membuatkan BPJS Kesehatan untuk teman-teman yang belum memiliki BPJS. Nah, pastikan BPJS itu harus aktif ya. Jadi teman-teman yang mau ikut PMM ini, BPJS kalau udah punya BPJS itu harus aktif BPJS-nya. Gitu ya. Jadi benefitnya hanya ini teman-teman ya. Living cost, transportasi berangkat dan pulang, dan juga asuransi kesehatan. Ini yang didapat dari
Dikti ya, dari yang pembiayaan LPDP. Hanya saja perlu saya sampaikan bahwa living cost ini tidak diterima di awal kalian berangkat. Ya, sekali lagi saya sebut bahwa living cost, bantuan hidup, dana bantuan hidup tidak kalian terima di awal keberangkatan. Ya, tapi ada termin-terminnya. Kenapa? Karena berurusan dengan uangnya negara, ini kan uangnya negara ya teman-teman ya, pasti regulasinya cukup panjang ya, dari Dikti terus ke LPDP, panjang nih ya untuk urusannya, dan terminnya pun berbeda, ada termin 1, ada termin 2 kalau tidak salah. Jadi teman-teman yang lolos untuk bisa mengikuti PMM 2023 ini bersiap dari awal ya. Bersiap dalam arti apa? Bersiap dengan dana pribadi teman-teman. Ya, dana pribadi kalau misalnya, misal ya, di perguruan tinggi penerima itu tidak ada mes ya, atau tidak ada asrama. Asrama itu kan ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Jadi living cost itu bukan hanya untuk makan teman-teman, tapi untuk bayar asrama ya, bayar kos ya, bayar asrama, bayar kos, untuk makan ya, untuk kehidupan teman-teman selama berkuliah di negeri orang atau di kota orang gitu ya. Jadi jangan teman-teman berpikir oke, berarti tempat tinggalnya gratis, tidak ya. Jadi nanti perguruan tinggi penerima akan membantu mencarikan ya, membantu mencarikan tempat kos jika perguruan tinggi penerima tidak memiliki mes atau tidak memiliki asrama ya. Tapi kalau perguruan tinggi penerima memiliki asrama, ya berarti kan teman-teman nggak perlu nyari lagi nih, tinggal nanti mencari tahu ya. Biasanya nanti pada saat milih-milih itu ya, di etalase pada saat teman-teman milih universitas, di fasilitas itu akan dikasih tahu gitu, apakah asramanya berbayar atau tidak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti udah datang ke sana terus teman-teman mikirnya gratis, enggak ya. Jadi asrama itu memang ada yang gratis tapi tidak semua perguruan tinggi. Tadi ada 204 perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti hati-hati dalam membaca, hati-hati dalam mempelajari kampusnya, fasilitas yang diberikan oleh kampus ya. Kalaupun harus ngekos, nanti dibantuin nyari tempat kosnya ya. Dan memang dari Dikti pun sudah dihimbau kepada perguruan tinggi penerima untuk mencari kosan yang tidak gitu ya. Jadi diminta untuk mencarikan yang memang sesuai dengan budget teman-teman gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman harus siap dengan dana pribadi untuk awal keberangkatan ya, dan untuk hidup awal ya, di bulan-bulan awal pastinya sampai dana cair. Karena apa? Dana itu bukan BSI yang pegang ya, bukan perguruan tinggi pengirim yang megang ya, bukan perguruan tinggi asal teman-teman yang megang gitu, tapi itu dana dipegang oleh LPDP karena memang miliknya LPDP ya, dan sumbernya dari keuangan negara. Jadi ada proses yang harus dilalui oleh Dikti. Ya, ada proses yang harus dilalui oleh Dikti, proses yang cukup panjang untuk bisa ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, dari kampus apa Bu benefitnya? Nah, jadi sama dengan benefit yang PMM 2023 ya. Jadi PMM nih sama PMM 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendengar dari kakak kelas, kakak tingkatnya ya, benefitnya ini. Nah, beda ya, ini benefit yang teman-teman terima di PMM 2023. Jadi jangan lagi nanti waktu 2022 dapatnya ini Bu gitu. Beda aturan ya, karena yang membuat aturan tentu saja dari Diktinya sendiri gitu ya. Nah, ini yang diterima dari Diktinya. Sedangkan kalau dari kampusnya diterima apa? Pada saat keberangkatan saja. Pada saat sekali dalam keberangkatan itu diberikan uang saku sebesar 1 juta gitu. Ya, tapi tentu saja itu enggak jangan semuanya teman-teman
bukan mengharapkan ya, tapi memfokuskan ke situ aja gitu. Terus nggak punya uang pegangan, tidak ya. Jadi harus punya dana cadangan untuk bertahan hidup di kota orang gitu ya. Jadi ini di awal saya beritahu, jadi supaya nanti teman-teman nggak kebingungan gitu, nggak menyiapkan dana darurat ya pada saat nanti dikti belum cair, teman-teman kebingungan, oh gimana nih, belum makan, belum apa gitu ya. Jadi teman-teman punya dana cadangan untuk awal-awal kehidupan di kota yang teman-teman tuju ya, di pulau yang teman-teman tuju. Oke, itu sekilas seleksi menjadi mahasiswa aktif pastinya ya. Mahasiswa aktif D3, D4, S1 terdaftar di PD Dikti minimal semester 2 saat ini ya. Seperti yang tadi saya katakan, saat ini posisi teman-teman semester 2 di mana nanti akan melakukan programnya di semester 3 ya. Minimal semester 2 pada saat pendaftaran berlangsung. Perguruan tinggi di bawah koordinasi Kemendikbudristek ya. BSI sudah di bawah Kemendikbudristek. Oke. Lalu yang kedua, teman-teman harus warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing tidak boleh ikut pertukaran pelajar ini ya. Memiliki nomor induk kependudukan, scan dokumen KTP atau kartu keluarga. Scan ya teman-teman, bukan foto. Ya, bedakan foto, ngefoto KTP sama nge-scan. Nah, ini minta scan. Supaya apa? Supaya jelas ya. Nomor yang dilihat jelas, nama jelas, wajahnya juga jelas. Scan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah IPK minimal 2,8. IPK ya, bukan IPS. IPK itu berarti kumulatif. Kalau sekarang teman-teman semester 4 ya, berarti kumulatif semester 1 sampai semester 3. Berarti IPK terakhir yang teman-teman dapatkan. Ya, kalau sekarang semester 2 ya berarti KHS semester 1 ya. Kalau sekarang teman-teman semester 4 berarti KHS kumpulan dari semester 1 sampai semester 3 yang menjadi KHS utama, bukan KHS per semester gitu ya. Jadi ini total kumulatif. Oke. Kalau teman-teman sekarang di semester 6 berarti nilai Halo Ibu, maaf Bu kita putus-putus. harus di-upload. Ada Suaranya ya. putus-putus Bu, Kalau sepertinya teman-teman terkendala. mendaftar sendiri. Oke, putus cek. Iya, tadi robot Bu, sepertinya terkendala sama jaringannya ya Bu ya. Oh, gitu. Tadi sampai mana ya, Bu Ayu? Tadi sih IPK sampai ya? IPK, ya betul Bu. IPK. Oke, ya. Nah, ini IPK ya, teman-teman ya. Nah, IPK jelas ya, 2,80. IPK ya, bukan IPS. Jadi keseluruhan kumulatif. Ya, dilihatnya di transkrip akademik. Nah, berikutnya adalah SPTJM. Nah, ini adalah yang nantinya akan teman-teman upload yang mendapatkan persetujuan juga dari universitas asal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sendiri aja, ya teman-teman tidak akan bisa mendapatkan atau tidak akan bisa mengupload SPTJM ya. Makanya kita ada seleksi internal, jadi mahasiswa yang bisa mendaftar di PMN hanya yang lolos seleksi internal saja. Jadi daftar sendiri gitu ya, nggak ikut seleksi internal, maka itu tidak diakui. Gitu teman-teman ya. Itu adalah kebijakan dari universitas sendiri, dan setiap universitas punya hak prerogatif untuk menentukan kebijakannya gitu ya. Jadi jangan gitu sih, kok saya nggak boleh, nggak ada kata-kata itu di akhir nanti gitu ya. Karena apa? Sudah diberikan sosialisasi, sudah disampaikan bahwa harus mengikuti seleksi internal terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman nge-skip seleksi internal ya teman-teman tidak akan mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan dari perguruan tinggi. Ya, karena yang mendapatkan surat itu hanya mahasiswa yang lolos dari seleksi internal. Ya, nah nanti salah satunya adalah SPTJM yang nanti ada tanda tangan Kaprodi tentunya, gitu ya. Lalu adalah yang lolos itu wajib minimal dosis ketiga sudah divaksin.
Oke, sudah divaksin di minimal dosis ketiga dengan mengirimkan atau mengupload sertifikat vaksin yang ketiga atau vaksin terakhir. Berikutnya, setelah itu ada surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang, ya, jadi surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan memiliki rekening bank aktif. Rekening yang diterima hanya rekening BRI dan BSI atas nama mahasiswa masing-masing. Ya, jadi dibuktikan dengan scan buku tabungan atas nama siswa yang bersangkutan. Jadi bukan buku rekening orang tua, bukan buku rekening teman ya, karena kalian punyanya BCA gitu. Orang tuanya punya BRI, pakai punya orang tua nggak bisa ya teman-teman ya. Tidak akan pernah cair nanti dananya. Jadi kalau misalkan teman-teman harus memiliki salah satu rekening ini, baik BRI ataupun BSI. BSI ada ya. Putus-putus lagi. Tadi sempat putus-putus, Bu, tapi sekarang sudah jelas lagi. Oh, sudah jelas ya. Jadi teman-teman, kalau nanti dinyatakan lolos dari internal, maka teman-teman untuk melengkapi syarat dokumennya, teman-teman harus memiliki rekening BRI ataupun Bank Syariah Indonesia. Ini Bank Syariah Indonesia ya, bukan Dinas Sarana Informatika ya. Jadi ini Bank Syariah Indonesia. Hanya 2 bank ini saja yang diakui oleh tim P jadi hanya 2 bank ini saja dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan. Jadi nanti jangan sampai ya teman-teman mengupload nomor rekening orang tuanya, aku nggak nerima gitu ya, karena apa? Tidak teridentifikasi. Ya, jadi tidak akan pernah menerima itu dana bantuan hidup itu ya kalau teman-teman tidak mengupload nomor rekening sendiri ya dengan banknya apakah BRI ataupun Bank Syariah Indonesia. Yang terakhir adalah mengupload asuransi kesehatan. Ya, bukti kepemilikan akun BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang aktif. Ya, ini bagi yang punya. Jika tidak memiliki, maka akan didaftarkan dan dibayarkan BPJS Kesehatan selama program berjalan. Ya, jadi kalau teman-teman nggak punya BPJS, nanti akan didaftarin nih sama tim PMM, ya, tim PMM Diktinya, dan akan dibayarkan selama program berjalan, hanya selama program berjalan. Ya, jadi selesai program berjalan dia bayar sendiri nanti untuk BPJS-nya, ya. Tapi BPJS-nya sudah didaftarkan nantinya. Oke, ini adalah syarat dan dokumen pendaftarannya. Ini SPTJM, ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 3 tahun 2023. Nah, di sini ada informasi ya, apakah teman-teman menerima beasiswa pemerintah atau tidak ya. Isian pada poin 1 berisikan nama beasiswa pemerintah atau jumlah bantuan biaya hidup bulanan mahasiswa. Tuliskan yang sebenar-benarnya, baik untuk bantuan biaya hidup bulanan. Ya, apakah teman-teman peserta KIPK? Ya, apakah teman-teman peserta bidik misi? Apakah teman-teman peserta beasiswa afirmasi, beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju, atau beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU? Kalau teman-teman berada di ke-6 beasiswa ini, silahkan dituliskan di SPTJM-nya ya bahwa saya sedang menerima beasiswa pada semester ganjil karena PMM-nya dilaksanakan di ganjil ya, yaitu beasiswa apa ya di antara 6 ini. Dengan bantuan biaya hidup atau living allowance-nya sebesar berapa? Ya. Harus dituliskan sebenar-benarnya. Misalnya bantuan hidupnya 700.000 ya ditulis 700.000 per bulan gitu ya, karena akan ada penyesuaian biaya bantuan hidup untuk kegiatan PMM. Kenapa? Karena tidak diizinkan yang namanya double funding atau double pendanaan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti memalsukan SPTJM, maka selain nanti diminta untuk mengembalikan, ya pasti akan ketahuan tuh ya nantinya diminta untuk mengembalikan. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan sanksi, ya. Yang ketiga udah pasti keluar dari PMM, sayang banget gitu ya. Jadi silakan
buat SPTJM sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya ya. Pastikan data yang diisi benar. Data beasiswa yang dituliskan di platform PMM harus sama dengan data beasiswa di dalam SPTJM mahasiswa. Jadi walaupun nanti teman-teman mengupload SPTJM, nanti harus diisi juga ya di laman platform PMM-nya pada saat pendaftaran. Jadi double pengisian. Satu upload, satu diisi. Harus sama gitu ya. Termasuk juga tadi bank ya teman-teman ya. Untuk rekening bank aktif. Misalnya teman-teman nama panjangnya adalah Muhammad Ali Hasanuddin misalnya. Ternyata pada saat bikin rekening ya, rekening namanya Ali Hasanuddin ya. Di rekening itu tulisannya dipendekin Muhammadnya, jadinya M Ali Hasanuddin. Maka pada saat teman-teman mengupload rekening, tulis namanya sesuai dengan nama yang ada di rekening. Jangan yang di KTP. Ya, tapi yang untuk KTP sesuaikan sama identitas aja. Tapi kalau untuk rekening, ya khusus pada saat mengupload rekening, tuliskan nama yang ada di rekening itu dengan nama yang kalian tulis ya, harus sama dengan nama yang ada di rekening supaya datanya cocok. Gitu ya, walaupun identitasnya Muhammad Ali Hasanuddin ya, tapi kalau di rekening banknya M Ali Hasanuddin, pada saat teman-teman mengupload scan rekening, di situ kan harus nulis lagi tuh ya namanya siapa, nomor rekeningnya berapa. Nah, tuliskan sesuai dengan buku rekening gitu ya. Itu antisipasi supaya pencairannya tidak ada kendala ya. Ketentuan mahasiswa peserta PMM. Nah, selama melakukan atau mengikuti kegiatan PMM di kampus orang ya atau di kampus penerima, jika ada diskusi mahasiswa maka dilakukan secara berkelompok di ruangan umum ya. Tidak boleh di kamar, tidak boleh berdua. Kenapa? Karena kan teman-teman ini akan digabung jadi 25 orang nih dalam satu kelompok. Ya. Terus teman-teman mau diskusi cuma berdua, itu jangan. Ya, jangan. Jadi utamakan keselamatan diri sendiri. Ya, kita tidak pernah tahu nanti akan bergabung dengan kelompok orang yang seperti apa gitu ya. Jadi utamakan keselamatan diri sendiri. Oke, jadi jika ada diskusi tidak boleh dilakukan di kamar, tidak boleh dilakukan terlalu malam, tidak boleh dilakukan di tempat sepi. Harus di ruangan umum dan beramai-ramai ya. Jika mengetahui kejadian atau malah mendapatkan perlakuan dosa, ya tiga dosa itu ya pelecehan, yang seperti itu ya, jangan takut untuk melaporkan kepada Satgas PPKS Perguruan Tinggi Penerima dan Perguruan Tinggi Pengirim, ya, serta krisis centernya PPKM, ya, dilapor@kampusmerdeka.co. Ini harus teman-teman simpan kontaknya. Ya, jadi kalau misalkan ada mendapat tindakan yang tidak baik gitu ya, pokoknya perlakuan yang tiga dosa itu, maka teman-teman harus melaporkan ya, atau misalnya ngelihat temannya dilecehkan, ngelihat temannya dibully gitu ya, ngelihat temannya diintimidasi, itu silakan dilaporkan ya, karena itu kegiatan yang tidak diperbolehkan. Lalu teman-teman diminta untuk memilih kepala suku. Kepala suku ini dari perwakilan mahasiswa di perguruan tinggi penerima ya, yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk dijadikan sumber informasi PMM terkini. Jadi nanti perguruan tinggi penerima akan menyiapkan ya mahasiswa-mahasiswa yang bisa dijadikan kepala suku. Teman-teman nanti harus memilih nih orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab pastinya ya. Lalu nah, ini catatannya yang tadi ya, yang sempat berkali-kali saya ulang, bahwa proses pencairan dana untuk mahasiswa PMM dari anggaran LPDP memerlukan verifikasi yang teliti dan proses yang panjang. Di bold nih ya sama orang diktinya. Ini yang nge-bold orang dikti ya teman-teman, bukan saya gitu ya. Jadi proses yang panjang, jadi perlu bersabar dan terus memantau informasi. Ya, laporan kegiatan mahasiswa peserta program PMM harus dikumpulkan tepat waktu. Nggak tepat waktu, cairnya juga nggak tepat waktu, gitu ya. Jadi selalu ada efek domino. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau udah waktunya untuk mengumpulkan, kumpulkan. Nggak nanti-nanti, ya. Jadi integritas itu harus diutamakan.
lalu bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Jadi pastikan untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang dapat membahayakan diri teman-teman sendiri ya. No drugs, no alcohol. Ya, ini pelanggaran yang sangat berat kalau sampai dilakukan. Jauhi dari keterlibatan dan konsumsi narkoba dan minuman beralkohol demi masa depan ya. Jadi ini sanksinya bukan hanya dari perguruan tinggi penerima, bukan hanya dari dikti, tapi juga perguruan tinggi pengirim. Ya, karena apa? BSI juga no drugs, no alcohol, no rokok ya. Tambahan, no smoke. Oke, berikutnya adalah bijak dan sopan dalam pergaulan, bermedia sosial, dan di chat forum. Jadi nanti teman-teman kemungkinan akan digabungkan dalam satu grup ya, apakah di Telegram ataupun di WhatsApp ya, atau di media chat lainnya ya. Utamakan kesopanan ya, jangan keluarkan kata-kata yang misalnya kalau teman-teman bergaul sesama anak Jakarta ya, sesama anak Bekasi, mungkin di sini pakai bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman rasa itu adalah bahasa yang biasa di sini, itu mungkin bisa saja tidak biasa oleh teman-teman di luar pulau sana ya. Jadi gunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi. Oke. Nah, kamu adalah mahasiswa yang mempresentasikan Indonesia yang cinta kedamaian, ya. Nah, ini yang terakhir pesan dari PMM-nya, gitu ya, tim PMM-nya mengekspresikan kegiatan PMM dalam bentuk foto, video ataupun tulisan dan share di media sosial dengan men-tag IG atau Instagram-nya PMM, ya. Ini ketentuan untuk mahasiswa yang sudah lolos PMM. Nah, ini ketentuan pendaftaran PMM UBSI ya. Kita akan melakukan sosialisasi. Hari ini kita lakukan sosialisasi di tanggal 5 ini. Lalu ada seleksi internal. Nah, seleksi internal ini akan berlaku sampai sampai nanti malam ya. Jadi teman-teman, karena sudah mungkin nanti akan dikasih link lagi ya dari moderator untuk mengisi link untuk pendaftaran internal. Ya, akan dilakukan seleksi internal, di mana seleksi internal itu adalah seleksi berkas, ya. Seleksi berkas itu mungkin terdiri dari KHS teman-teman, terdiri dari prestasi mungkin yang pernah teman-teman dapatkan, gitu ya. Nah, setelah itu, jika lolos akan naik ke wawancara prodi. Ya, nanti akan wawancara nih sama Kak Prodinya. Jika lolos, ya, jika teman-teman lolos, maka teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar di laman PMM Kampus Merdeka. .kemendikbud.go.id ya, lalu melengkapi dokumen yang tadi sudah saya sampaikan. Ingat ya, wajib mengikuti seleksi internal universitas. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti seleksi internal universitas, tidak akan mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran ini. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba langsung login ke PMM Kampus Merdeka, ikutin bla 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 gitu ya sampai akhir, teman-teman akan terhalang atau akan terhenti pada saat diminta mengupload dokumen yang dibutuhkan dari universitas, gitu ya. Jadi yang dapat dokumen hanya yang mengikuti dan lolos seleksi internal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah tema atau tagline dari PMM, teman-teman, bertukar sementara bermakna selamanya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Vera sudah memberikan pemaparan mengenai apa itu kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Tentunya ini pertukaran mahasiswa merdeka dilakukan di dalam negeri ya teman-teman ya. Tadi sudah kita tahu bagaimana konversi mata kuliahnya, skemanya ada 2, kemudian apa saja yang perlu ditekankan, bahwasanya benefitnya beda ya dengan kakak tingkat kalian, itu memang sudah peraturan dari atas, dari dikti, jadi memang peraturannya seperti itu. Jika teman-teman berkomitmen untuk ikut, berarti memang harus mempunyai dana cadangan sendiri. Pasti nanti akan dapat dari pemerintah, tapi kita harus berantisipasi. Berarti itu tandanya habis ini silahkan teman-teman berkomunikasi dengan keluarganya, dengan orang tua masing-masing untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk sesi tanya jawab nanti ya teman-teman ya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Namun kita akan dengarkan dulu materi yang kedua, yaitu masih
mengenai pertukaran mahasiswa, kita akan mendengarkan lebih ke bagaimana cara pendaftarannya. Kepada Bapak Ariswandi Ishak MKOM, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, Bu Ayu, terima kasih. Suaranya kedengeran? Terdengar Pak? Oke, izin share screen langsung ya, Bu. Sudah tampil, Bu Ayu? Oke, sekarang sudah tampil Pak? Sudah tampil ya? Oke, Iya. baik. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai aja untuk materi yang kedua, yaitu mengenai panduan atau tata cara pendaftaran di pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sebentar Bu Ayu. Oke, pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati Rektor kita Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Budi, MM MPD, IPU Asia Sering, dan saya hormati Ibu Dian Puspasari MKOM, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, dan saya hormati Bapak Suharyanto MKOM, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Dan tidak lupa juga saya hormati nih Bapak Ibu dosen telah hadir dan narasumber kita Bu Vera. Terima kasih atas waktunya dan saya banggakan buat adik-adik mahasiswa. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, langsung aja masuk ke dalam materi. Di sini saya akan coba memaparkan bagaimana sih cara kita membuat akun untuk bisa login di websitenya pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu bagaimana cara pembuatan akun mahasiswa di platform PMM, terus panduan umum pendaftaran PMM batch 3 untuk mahasiswa, dan panduan bagaimana cara menggunakan menu data mahasiswa, menu unggah berkas, dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Tadi sempat dibahas dengan Ibu Vera. Oke, mungkin di sini buat adik-adik mahasiswa, mungkin sering daftar akun ya, mungkin itu hampir sama kok. Itu hampir sama. Nanti adik-adik mahasiswa itu harus kunjungi lamannya dulu ya di program min.pmm.id. Ini websitenya yang untuk pertukaran mahasiswa Merdeka, yaitu di www.program.pmm.id. Nah, nanti akan muncul halaman utama. Di sini buat adik-adik mahasiswa bisa daftar, bisa menggunakan laptop ataupun bisa menggunakan HP ya, mobile. Jadi udah bisa disesuaikan. Nanti yang pertama yaitu klik daftar sekarang. Setelah itu nanti ada mahasiswa yaitu memilih peran atau posisi di sini. Misalnya sebagai mahasiswa. Nah, setelah ini nanti ada mahasiswa itu mengisi email, nama pengguna, kata sandi, dan jangan lupa di checklist I'm not robot. Nah, di sini usahakan kata sandinya yang sering ingat ya, jangan sampai kayak kemarin tuh kasus ada yang lupa. Nah, ini ya, kalau setelah ada mahasiswa isi, tinggal klik daftar, terus setelah itu baru login di websitenya pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, setelah login, nanti ada mahasiswa
masuk ke dalam dashboard-nya pertukaran mahasiswa merdeka, yang dimana di sini ada data mahasiswa, unggah berkas, dan pilihan PT-nya. Nah, mungkin di sini ada mahasiswa bisa lihat ya, dashboard-nya ada data mahasiswa, terus ada data berkas, dan ada pilihan PT yang dituju itu mau ke perguruan tinggi mana. Nah, ini ada di sini. Saran dari saya sebelum kalian memilih, sebaiknya kalian pelajari dulu ya, jangan sampai salah pilih. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan satu persatu mengenai panduan penggunaan menu data mahasiswa. Di sini ada di mahasiswa, klik tombol ya di sebelah kiri kalian, klik menu data mahasiswa yang ada di sebelah kiri. Kemudian akan terlihat form yang perlu diisi oleh mahasiswa. Nah, sebelum diisi, mahasiswa itu harus melengkapi dulu nih NIM dan tanggal lahir. Setelah itu klik cari. Nah, karena mahasiswa itu sudah terdaftar di laman LLDikti. Jadi nanti di sini cuma melengkapi datanya sih sebenarnya. Setelah kalian klik tombol cari, nanti data mahasiswa itu akan muncul. Makanya usahakan namanya ini ya, masukkan yang benar ya, masukkan tanggal lahir, terus NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, setelah tombol cari, nanti si mahasiswa. USU ini kan terkenal juga kan dengan budaya alamnya Danau Toba. Dan alhamdulillah kemarin saya ke sana juga gitu. Dan itu full dibiayain oleh kegiatan modul Nusantara ini. Nah, kegiatan modul Nusantara ini emang benar-benar membuat kita tuh tahu bahwa Indonesia ini kaya loh. Indonesia ini mempunyai banyak kekayaan, banyak budaya, banyak kekayaan yang kita bisa pelajari gitu. Mungkin Sumatera Utara itu hanya sebagian kecilnya. Kita belum tahu yang di luar-luar sana seperti apa, seperti Kalimantan mungkin, terus Papua itu mungkin lebih indah-indah gitu. Dan itu hanya sebagian kecil, aja, tapi benar-benar bermakna loh gitu. Benar-benar untuk melupakannya itu nggak bisa gitu. Bahkan kalau misalnya saya bisa ikut lagi, saya pengen banget ikut PMM 3 Kak gitu. Karena emang benar-benar pertukaran mahasiswa ini mengajari kita banyak hal gitu. Salah satunya juga mengajarkan kita mandiri gitu. Bagaimana cara kita jauh dari orang tua yang biasanya mungkin di rumahnya bareng sama orang tua terus, tapi dia tiba-tiba sendiri merantau gitu. Jadi mengajarkan kita kemandirian juga. Jadi benar-benar tagline bertukar sementara, bermakna selamanya, itu benar-benar memiliki arti yang sangat tidak hanya kiasan. Jadi itu emang benar-benar memiliki arti yang dirasakan ya. Yang tidak bisa dilupakan oleh kita teman-teman PMM 2. Bahkan kemarin juga kita dari PMM 2 sendiri banyak banget yang bilang bisa nggak sih kita ikut lagi, karena memang seseru itu lah PMM pertukaran mahasiswa ini. Apalagi kita bisa nambah relasi juga gitu. Jadi kalau untuk benefit dana atau segala macam itu kesampingin dulu, karena yang paling nggak bisa dibeli oleh kita semua adalah pengalaman. Pengalaman itu paling berharga. Kita cuma bisa merasakannya satu kali dalam seumur hidup, dan itu kalau bisa jangan disia-siain sih. Kalau misalnya kalian memang punya kesempatan untuk berangkat, jangan sampai disia-siakan gitu. Untuk masalah dana dan segala macamnya, insya Allah sih ada jalannya aja ya kalau misalnya kitanya memang niat gitu. Karena memang pengalaman yang paling berharga itu ya yang terjadi di diri kita, yang tidak bisa dilupakan oleh kita juga gitu. Mungkin saya mau share sedikit ini Kak, foto kegiatan sih Kak. Boleh, silahkan. Bisa share screen nggak? Sebentar. Ini mana nih? Kelihatan nggak ya Kak? Belum tampil ya? Masih loading ya? Oke, sudah. Nah, ini mungkin ada 3 foto sih Kak.
Nah, ini waktu kita kunjungan, kita beda-beda almet semua. Kita nggak ada yang satu almet, tapi kita saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Ini ada yang dari Kalimantan, terus ada yang dari Pulau Jawa juga, dari Jawa, ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa Tengah. Terus ini waktu kegiatan kita ke Brastagi, ini yang saya share pengalaman modul Nusantara ya, kegiatan modul Nusantara. Ini waktu kita ke Brastagi, ke air terjun Sikulikap. Di sana emang benar-benar pemandangannya indah banget, yang kita nggak bisa dapetin di tempat asal kita. Terus ini ada kegiatan refleksi kita waktu itu di Pantai Bali Lestari, di daerah Universitas Sumatera Utara juga. Itu ada Pantai Bali Lestari. Kita melakukan kegiatan refleksi di sini. Jadi benar-benar Kesan ya. Iya, berkesan banget sih Kak. Kegiatannya juga padat ya. Banget kegiatannya itu dari untuk kuliahnya sendiri kan nggak full ya. Kebetulan saya ambil 5 mata kuliah di sana. Itu nggak full juga Senin sampai Jumat, tapi ada beberapa mata kuliah yang nggak ada di hari tersebut. Terus untuk kegiatan modul Nusantara ini dilaksanain itu setiap hari Sabtu sama Minggu. Jadi Sabtu sama Minggu itu kita ada 2 kegiatan dan itu di beda-beda tempat. Benar-benar kayak kita hari ini ke sini, nanti besok kita beda lagi, nanti minggu depan juga sama beda lagi. Dan dari situ sih yang membuat berarti pengalamannya lumayan banyak ya, Intan ya, berkesan sekali. Kita juga sudah dengarkan ya teman-teman mengenai pengalaman modul Nusantaranya dari Intan di kampus USU, bahwasanya sangat asik ya kalau kita mendengarkan, tadi terbawa sangat seru sekali ya teman-teman ya. Namun yang perlu diingatkan bahwasanya jangan hanya dipikirkan dalam bersenang-senang gitu ya. Pasti ada saja kendala-kendala. Kemarin Intan sempat mengalami kendala nggak dalam menyelesaikan perkuliahan di sana mungkin? Untuk kendalanya sih, alhamdulillah kemarin tidak ada sih Kak, lancar. Dan untuk kuliahnya juga bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai sama jadwalnya juga sih. Itu juga yang paling penting ya, harus menyelesaikan tidak hanya modul Nusantaranya saja, tetapi perkuliahannya juga harus diselesaikan. Karena itu nanti akan berkaitan dengan IPK. Betul ya Intan ya? Iya. Oke, itu testimoni cerita dari teman kita, dari kakak kita yang sudah menyelesaikan PMM 2, bahwasanya teman-teman di sini tidak hanya kuliah saja, tapi teman-teman bisa bereksplor tentang kebudayaan ya, kegiatan modul Nusantara. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Intan, Bu Vera, ataupun Pak Riswandi, dipersilahkan. Silahkan raise hand. Di sini ada Devi. Silahkan Devi aktifkan dulu kameranya, mau bertanya tetapi kameranya tidak dihidupkan. Mohon maaf Kak, nggak bisa diaktifkan, soalnya saya lagi kegiatan magang merdeka ini di kantor, jadi ini sambil nyolong-nyolong waktu, Kak. Nggak bisa diaktifkan ya? Iya Kak. Devi, ada yang mau ditanyakan kepada siapa? Silahkan, kemudian pertanyaannya apa? Bisa ke Kak. Sebenarnya pertanyaan saya, jadi kemarin tuh saya ngikutin kegiatan itu Kak, apa dari Diktiristek langsung pertukaran mahasiswa merdeka tentang sosialisasinya. Nah, dari situ saya notice dan saya juga udah ada recordnya yang saya notice ini, yang saya tonton, bahwa di PMM 3 ini tidak seperti PMM 2. Satu, PMM 3 ini kita nggak pakai prestasi, dan saya sudah lihat di menunya, saya udah, ini dari kampus merdekanya ya Kak, maksudnya bukan yang dari kampus. Kalau dari kampus pasti ada seleksi prestasi, tapi dari kampus merdekanya itu tidak ada seleksi prestasi, sehingga menu saya juga udah cek menu untuk upload berkas prestasi yang lain-lain itu tidak seperti di PMM 2. Kemudian di notis selanjutnya begini kata
narasumber dari kampus Merdekanya langsung, bahwa karena tidak ada prestasi, sebenarnya ini nanti kita sistemnya disarankan untuk cepet-cepetan. Jadi selama kuota masih ada dan kamu nanti masuk ke kuota, misalkan kuotanya 50 dan kamu masuk ke 37, itu kamu peluang diterimanya lebih besar gitu. Daripada nanti waktu kamu masuknya itu pas udah overload, karena sistemnya sekarang ini ngeberikan kesempatan siapapun walaupun nggak ada prestasi di kampus untuk bisa ikut. Itu yang saya notice dan saya recordnya udah ada. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan ada jadwal wawancara dan seleksi berkas dan itu pengumuman lulus itu Senin 10 April. Pertanyaan saya itu apakah itu 10 April itu sudah selesai wawancara atau itu pengumuman berkas? Jika itu baru pengumuman berkas, untuk pengumuman wawancaranya kapan ya Kak? Soalnya saya notisnya begitu tuh dari kampus Merdekanya, begitu Kak. Terima kasih. Oke, Desi sudah saya terima ya. Untuk pertanyaannya adalah untuk prestasi di kolom pendaftaran tidak ada, tapi kita di kampus kita masih mempertimbangkan prestasi. Untuk pertanyaan yang wawancara, itu tanggal 10 April itu baru mulai diwawancara. Nah, biasanya selang 1 hari nanti Pak Riswandi yang akan menjelaskan itu. Mungkin dari Bu Vera akan menanggapi. Di sini juga ada Bu Dewi Ayu, mungkin akan menanggapi juga boleh Ibu. Oke, baik. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Dia Ayu kesempatannya. Devi, terima kasih sekali, pertanyaannya sangat bagus ya. Karena Devi juga mengikuti sosialisasinya kemarin ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Devi menyimak apa yang saya sampaikan, bahwa setiap universitas memiliki hak prerogatif dalam mengirim mahasiswanya. Di mana kalau BSI sendiri, kami akan mengirim mahasiswa yang terpilih ya. Baik, apakah misalnya kalau memang prestasi dia tidak memiliki prestasi non akademik tapi prestasi akademiknya bagus, nilainya bagus, wawancaranya lancar, wawancaranya lolos, kenapa tidak gitu ya. Jadi nanti silakan jika ingin mengikuti PMM ya, silakan ikuti seleksi internal terlebih dahulu karena itu kebijakan dari kampus ya. Kalau misalkan kamu menyimak dari awal juga yang sosialisasinya, setiap kampus itu memiliki aturan sendiri ya. Itu sudah disampaikan juga oleh narasumbernya yang Mbak Astri bahwa kampus punya ketentuan sendiri gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah disampaikan kepada Bu Vera ya, Desi, bahwasanya kita mempunyai kebijakan sendiri, kita akan mengirimkan mahasiswa kita ke kampus lain. Pandangannya seperti itu ya, Desi ya. Otomatis kita akan mengirimkan yang terbaik, mulai dari attitude, kesiapan, karena memang tugas utamanya adalah menjaga nama baik dan dapat berkomitmen untuk menyelesaikan. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Riswandi, itu untuk pengumuman wawancara itu nanti bisa diumumkan pada tanggal berapa, Bapak? Untuk pelaksanaannya nanti kan berkas dulu ya, ini kita berkas, kita seleksi berdasarkan dari IPK, Pembita, attitude itu kan nanti kita rekomendasi dari Kaprodi masing-masing Ibu Devi ya. Setelah itu nanti pengumuman itu di hari Senin, kita usahakan itu secepatnya hari Senin via WhatsApp, nanti kita infokan ke mahasiswa yang lolos, sekaligus mengumumkan kapan jadwal untuk wawancaranya. Karena untuk jadwal wawancaranya, nanti kan yang wawancara itu kaprodi masing-masing. Jadi nanti kita sesuaikan jadwalnya. Jadi untuk jadwal wawancaranya nanti sekalian hari Senin kita infokan itu tanggal berapa. Nanti wawancaranya via online kok. Online Zoom. Baik, terima kasih Pak Riswandi. Jadi nanti akan diinfokan ya sama tim PIC-nya. Yang pasti nomor yang kalian masukkan adalah aktif. Nomor telepon WA ataupun nomor telepon biasa. Itu ya Devi ya. Tadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Kemudian ada yang raise hand kembali yaitu Desi Putri Tampu Bolon. Silahkan diaktifkan dulu kameranya, Kak. Oke, sudah diaktifkan. Oke, jelas. Silahkan disampaikan untuk pertanyaan. Di sini kan saya dari Desi Putri Tampu Bolon dari kampus UBSI Pontianak. Jadi di sini kan ada PT penerima, yaitu kampus penerima itu sendiri. Jadi
Berarti ketika kita memilih kampus yang akan kita pilih, jika itu tidak termasuk ke dalam PT penerima itu bagaimana? Ataukah dari kampus sendiri sudah menentukan kita akan kemana gitu, ke kampus apa? Atau kita bisa memilih sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan mengenai pemilihan kampus ya, Desi ya. Bisa diaktifkan dulu kameranya Desi, karena belum selesai, belum dijawab. Seperti itu ya. Apakah sudah ditentukan atau memilih sendiri? Oke, ini pertanyaan bisa dijawab oleh Bu Vera. Silahkan Ibu. Ya, kalau untuk kampus ya, itu bisa memilih sendiri ya, Desi ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada klaster namanya ya, ada klaster kepulauan. Nah, nanti Desi kan berada di Pontianak nih, berarti nggak boleh milih yang di area Pontianak ya. Nah, Desi KTP-nya mana? KTP-nya Pontianak juga? Memang di Pontianak, Ibu. KTP-nya Pontianak juga. Nah, berarti Desi bisa pilih di Sumatera, bisa pilih di Jawa, bisa pilih di Bali, bisa pilih di Maluku. Ya. Nah, nanti untuk mata kuliahnya itu baru berkonsultasi dengan kaprodinya ya, supaya nanti kaprodinya pun juga tahu gitu. Nanti Desi ambil mata kuliah apa saja. Ya. Desi sudah terjawab ya. Intinya adalah nanti kamu harus berkoordinasi, sebelum memilih berkoordinasi dulu dengan kaprodinya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Desi. Ada yang ingin bertanya kembali? Saya beralih ke pertanyaan via chat. Di sini ada Marlana. Maaf Kak, saya ingin bertanya terkait prestasi. Saya punya teman yang lulus program PMM. Dia mengatakan bahwa prestasi yang digunakan sertifikat kompetensi BNSP. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sertifikat itu memang dapat digunakan untuk seleksi internal? Ini silakan dijawab oleh Bu Vera, Ibu. Apakah bisa, Bu, kalau sertifikat kompetensi BNSP menjadi lampiran prestasi? Pertanyaan apa? Oh, untuk menjadi lampiran prestasi ya Iya. boleh dimasukkan saja yang memang merasa teman-teman itu menjadi prestasi akademik ataupun non akademik. Nanti akan seleksi oleh tim di kampus BSI. Ya. Jadi teman-teman merasa oke, ini prestasi saya nih, baik akademik atau non akademik apapun itu, boleh silakan diupload saja. Itu sebagai bahan tambahan karena nanti kan akan ada wawancara juga. Ya. Terima kasih Bu Vera. Jadi prestasinya tidak dibatasin ya, mau prestasi akademik, non akademik, tingkat nasional, internasional ataupun tingkat wilayah, silahkan dilampirkan saja teman-teman, itu sebagai CV kalian juga nantinya. Ada pertanyaan lagi? Masih saya buka sesi tanya jawab. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada ya? Ada di fitur chat Bu chat? Ayu. Oke, baik Pak. Maaf Kak, saya Kelas ingin malam. bertanya untuk mahasiswa kelas malam, apakah ada kemungkinan bisa ikut? Saya rasa bisa ya. Cuman mungkin Bisa. dari Bu Vera mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang ingin Ya, ditanggapi, Ibu? Lana Seva ya, bisa ya selama kamu nggak sambil bekerja gitu ya. Kan reguler malam itu ada yang kerja, ada yang enggak. Kalau yang kerja ya pasti nggak bisa, kecuali mau resign dari kantornya. Tapi kan sayang juga. Sayang banget. Iya. Sayang Jadi- juga resign dari kantor untuk pertukaran pelajar gitu. Tapi kalau selama kamu tidak ada ikatan dengan kantor gitu ya, tidak ada yang harus ditinggalkan, bisa melakukan pertukaran pelajar. Nanti kelasnya pada saat pertukaran pelajar kelas normal, kelas pagi gitu. Biasanya sih pagi ya kalau di kampus-kampus luar sana gitu. Gitu ya Intan ya, benar ya kelas Iya, pagi betul. ya. Iya, kebetulan saya juga mahasiswa kelas malam, Bu. Dia Saya kelas resign malam. Bu dari kerjaan. Iya, saya dari malam. Kebetulan saya dari mahasiswa karyawan dan waktu itu resign karena memang memutuskan untuk lebih memilih pertukaran ini karena pengalaman itu kan tidak bisa dibeli oleh apapun, jadi saya lebih milih ini. Nah, itu ya. Ada nih contoh yang memilih untuk resign itu sebenarnya kembali ke teman-teman lagi gitu ya. Harus punya pertimbangan ya. Jangan pertimbangannya harus benar-benar matang ya. Meninggalkan pekerjaan untuk apa? Atau misalnya memilih pekerjaan untuk apa gitu.
Terima kasih Ibu sudah memberikan tanggapan, dan terima kasih Intan ya sudah share bahwasanya anak kelas malam itu tidak ditutup kemungkinan untuk mengikuti kegiatan PMM. Namun yang menjadi catatan, kalau mahasiswa kerja berarti harus ada yang digugurkan salah Korbankan. satu ya, dikorbankan salah satu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Coba dong jangan via chat, saya ingin kita bertanya secara langsung. Ada? Resen saja, silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Elizabeth, bisa langsung disampaikan saja, biar kita lebih enak ngobrolnya. Oke, mungkin saya sampaikan langsung saja ya Bu ya. Di sini dari Elizabeth itu menanyakan, jika tidak mempunyai prestasi, apakah bisa mengikuti atau diizinkan dari kampus BSI? Ini lebih ke seleksi internalnya ya, mungkin ya, apakah diizinkan mengikuti seleksi internal di BSI jika tidak mempunyai prestasi? Tentu saja boleh ya Bu ya, boleh, silakan diikuti saja. Siapapun. Iya, Siapapun siapapun. silakan kalian masukkan saja ya pengajuan kalian. Nanti kan ada seleksi. Bisa jadi nanti pertimbangannya dari nilai kalian gitu ya, bukan hanya dari Prestasi, bukan hanya bukan dari dari prestasi. prestasinya. Bisa jadi dari track record kalian, misalnya kalian tidak pernah punya masalah. Mahasiswa tuh punya track record mahasiswa nih, ya, apakah mahasiswa ini pernah bermasalah atau tidak, mahasiswanya pernah melanggar etika atau tidak, gitu ya. Jadi masukkan saja, siapapun punya kesempatan untuk mengikuti seleksi, ya. Jadi masukkan saja, mungkin saja nanti Elizabeth yang akan terpilih, gitu, ya. Betul sekali. Jadi masukkan saja ya Bu ya, walaupun tidak mempunyai prestasi, karena penilaian itu tidak hanya dari prestasi, tapi mulai dari attitude, track record-nya kalian selama melangsungkan perkuliahan bagaimana. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Restu. Restu boleh langsung resen saja, Restu. Ini juga pertanyaannya agak bingung nih saya untuk mencernanya. Halo Restu. Restu, halo? Bisa diaktifkan untuk audionya? Karena di sini pertanyaannya, kalau untuk memilih program studi, bagaimana ya Kak? Nah, ini memilih program studi apa ya Bu? Ya, saya agak bingung mencernanya nih. Apakah nanti ketika pendaftaran PMM harus memilih program studi, Bu? Untuk nanti PMM, bisa memilih program studi yang sama, atau untuk khusus S1 ya, kalau D3 itu kan dia paketan nanti dapatnya, untuk vokasi itu dapatnya paketan. Kalau untuk S1 itu bisa memilih mata kuliah yang sesuai program studi ataupun di luar program studi, karena kan memilih mata kuliah, terserah memilih yang mana aja, gitu ya. Tapi tentu saja yang tadi saya katakan, diskusikan dengan Kaprodinya supaya Kaprodi juga tahu nanti teman-teman mengambil mata kuliah yang apa gitu ya. Kalau Intan sendiri gimana, ngambil mata kuliahnya sesuai sama prodinya atau enggak yang 5 mata kuliah tersebut? Kebetulan saya ambil yang sesuai sama prodi semua sih Bu, tapi ada kemarin yang bukan dari USU tapi mahasiswa BSI juga di luar prodi juga kok. Dia dari jurusan FTI, dari fakultas FTI masuk ke fakultas hukum. Iya, jadi salah satu alasan adanya pertukaran mahasiswa ini teman-teman, supaya teman-teman merasakan bukan hanya beda kampus untuk berkuliah, tapi juga bisa mengikuti perkuliahan yang mungkin beda ilmu, tapi teman-teman ingin mengikuti atau ingin menguasai ilmu tersebut, itu diizinkan, gitu ya. Jadi nanti silahkan banyak berkoordinasi dengan Kaprodi, karena nanti mahasiswa PMM itu akan dikawal juga oleh Kaprodinya sendiri, gitu ya. Selain dikawal oleh Halo Ibu, sepertinya terputus ya Bu ya, Bu Vera. Oke, baik. Dari Restu, jadi nanti untuk pemilihan mata kuliah itu boleh sesuai dengan prodi ataupun lintas prodi. Yang terpenting adalah berkoordinasi dengan Kaprodi kamu ya Restu ya. Oke, ada pertanyaan kembali teman-teman. Jika memang tidak ada pertanyaan,
akan saya tutup, namun sebelumnya kita akan melangsungkan foto bersama. Silakan bagi yang belum mengaktifkan kameranya, diaktifkan terlebih dahulu, karena saya akan mengambil foto. Di sini ada 3 slide saja, tapi saya hanya mengambil 1 slide saja. Di sini ada Devi, nggak bisa ya tadi ya. Kemudian Ailani, silahkan diaktifkan kameranya. Dari BSI Pontianak, Ailani. Restu lagi kerja, David Eko, silahkan diaktifkan. Asi Syaima, Muhammad Kolbi, Tia Aprilianti, silahkan diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Oke, baik teman-teman, saya ambil dulu di slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kegiatan sosialisasi PMM. Semoga kalian menjadi salah satu mahasiswa yang lolos dan mengikuti kegiatan PMM yang ketiga. Namun teman-teman harus melewati seleksi internal terlebih dahulu. Untuk seleksi internal, kami masih menerima berkas hari ini ya Pak Riswandi, sampai jam 12 malam. Ya, betul, Bu. Ayo, pendaftaran kita masih buka sampai hari ini. Terakhir. Oke, ditunggu berkas kalian sampai jam 12 malam. Jika masih bertanya mic-nya yang mana, silahkan e-flyernya dibuka kembali. Di situ ada untuk link pendaftarannya. Untuk link absensinya boleh dibantu Pak Riswandi untuk di-share di kolom chat. 14 sekarang 2023 kredit rumah. Saya share untuk link absensi. Silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu. Bagi yang belum screenshot kegiatan ini, silakan di screenshot dulu karena ada bukti penguploadan kegiatan. Sudah diterima untuk link absensinya? Sudah ada di kolom chat ya teman-teman ya, silahkan di-copy dulu dan saya ingatkan kembali, bagi yang belum men-screenshot kegiatan ini, silahkan di-screenshot terlebih dahulu karena nanti ada bukti kehadiran. Baik, dari saya selaku host, mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan pada hari ini masih banyak kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan lain dan semoga teman-teman berhasil mengikuti kegiatan PMM 3. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, Waalaikumsalam. yang pendaftaran ya, yang pendaftaran. Gimana Ibu? Maaf. Link pendaftarannya di drop di chat, mahasiswa masih ada yang tanya. Oke Bu, sebentar. Oke, baik teman-teman, untuk link pendaftaran sudah saya drop di bawah ya, di kolom chat. Silahkan di-copy terlebih dahulu agar tidak hilang. Sudah diterima ya teman-teman ya? Bagi yang sudah absen dan sudah mengopi, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but some